Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin My Daily Ride. Halo semuanya, yes, ya balik lagi sama gue di video kali ini. Oke, lampu orange, lampu kuning, lampu hijau. Let's go, kita jalan dulu. Ya, jadi gua lagi ada di daerah Blok M Jakarta Selatan. Kalian bisa lihat sendiri, gua lagi di Blok M Jakarta Selatan, Amos Cozy Hotel. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Sekarang jam 10:01 malam. Yes. Jadi kali ini gue lagi mau jalan-jalan santai aja malam-malam, menikmati suasana malam, karena beberapa hari terakhir ini kayak gue jarang banget buat video malam gitu kan, semacam night ride atau solo night ride gini. Ya jadi sebelum gue mulai ke pembahasan yang mau gue bahas, ya gue mau berterima kasih dulu kepada kalian yang mungkin udah klik video ini, yang mau tonton video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah subscribe channel gue. Gue mau ucapkan banyak-banyak terima kasih. Gue lupa di sini ada lampu merah lagi. Ntar gue nge-record setelah di sini aja ya. Oh udah hijau. Oke. Jadi gue mau belok kanan gitu kan. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah apresiasi gue melalui like, mungkin komen. Jadi sebisa mungkin komen-komen yang masuk di video-video gue sebisa mungkin gue jawab. Jadi gue pengen kayak biar komentar section di YouTube gue itu aktif aja, biar kalian mau nanya apa yang selayaknya yang sebisa mungkin gue bisa jawab. Gue bakal jawab pertanyaan kalian di komentar, dan misalkan kalau gue sibuk, gue coba cari waktunya buat balesin semua satu persatu ya. Jadi kayaknya gue pengen ke arah tendean. Gue harus belok kiri dulu. Oke. Ya jadi di pembahasan kali ini gue bakal ngebahas, mumpung lagi musim hujan, lagi bulan November gitu kan, lagi rawan-rawannya hujan, becek dan segala macam. Gue bakal ngebahas tentang 4 tips cara merawat motor kalian di musim penghujan ini. Ini visornya gue buka ya, gue tutup aja deh ya. Beda nggak ya suaranya ya? Oke. Jadi di sini buat kalian yang motornya itu berkendala saat musim hujan, di sini gue punya tipsnya, beberapa tips buat kalian yang mungkin berguna dan bisa kalian praktekin. Mudah aja. Langsung aja pembahasannya. Yang pertama, tips dari gue adalah momen kemarin yang gue sempet heboh karena motor gue tuh mati setelah dicuci, dan ternyata gue tahu kendalanya di mana. Kendalanya adalah di kabel bodi motor gue. Jadi ada kabel bodi di motor gue yang terkelupas, dan akhirnya itu terkena air. Padahal gue cuma cuci santai motor gue. Kabel bodinya kena air dan akhirnya motor gue nggak bisa nyala. Mungkin ini bisa jadi sharing buat kalian yang kalian motornya kayak gue juga CBR mungkin, atau semua kelistrikannya itu full, motor yang nggak pakai engkol, cuma ada starter doang, kalian hanya mengandalkan aki dan kelistrikan aja. Itu sangat penting buat kalian. Mungkin buat kalian yang kabel bodinya bermasalah, atau kemakan tikus, atau entah ada yang terkelupas, atau mungkin dari busi atau akinya yang kurang optimal, kalian bisa coba cek dulu motor kalian di bengkel terdekat atau bengkel langganan kalian. Kalau misalkan ada terkendala mengenai itu, kalian bisa cas akinya mungkin, atau kalian ganti aki yang baru. Jika kap businya berjamur atau sudah kotor, kalian bisa ganti kap businya. Bahkan jika kalian belum ganti busi, kalian coba ganti businya, karena takutnya di musim hujan ini ketika ada bagian-bagian yang terkena air atau basah, takutnya tuh motor kalian tuh mati gitu kan. Ya kan agak PR juga misalkan kalian lagi, gue sini aja deh. Misalkan kalian lagi jalan arah pulang, atau kalian buru-buru mau kemana, terus tiba-tiba motor kalian basah terus mati, PR juga gitu kan. Gigi dua untuk gue nggak lepas kopling ya. Oke, hijau lagi. Nah jadi itu karena kemarin gue cukup kesel juga sama motor gue. Ada pernah momen mau buru-buru gitu kan pagi, gue pikir gue cuci sebentar gitu kan, dan ternyata itu motor gue motor gue mati nggak bisa nyala. Itu kan nyebelin banget. Jadi gue wanti-wanti buat kalian di musim hujan ini, tolong optimalin kelistrikan kalian, jangan sampai ada masalah atau kendala apapun, karena akan merepotkan kalian nantinya. Nah itu dari gue yang pertama. Jadi di sini ada itu guys, lo lihat nggak? Itu kayak ada lampu-lampu di antara garis putih ini, jalan sepeda. Agak menarik sih ya kalau malam ya. Tapi secara fungsi maksud gue secara fungsi kayak buat misahin jalan aja atau gimana sih ada lampu-lampu kayak gitu. Lo tuh nggak sih di footage ya? Harusnya kelihatan sih. Coba gue ke kiri deh. Gue ke kiri tuh ada lampu-lampu tuh cuy. Yoi, keren deh, lumayan lah ya. Oke, back to the topic. Tadi yang pertama mengenai kelistrikan kalian, dan yang kedua itu yang sangat penting menurut gue adalah ban kalian. Yes, di sini ketika musim hujan
gua harap ban lu dalam keadaan optimal, tidak dalam keadaan yang buruk, karena ban itu dia langsung bersentuhan sama aspal. Ketika aspal licin, apalagi bertanah lagi, terkena tanah, itu kan bakal jadi ngerepotin banget buat kalian gitu kan. Gripnya bakal nggak enak, dikendarain juga nggak fun, juga licin, gampang ngeselip, itu juga sangat bahaya buat kalian. Apalagi kalau kalian yang mungkin tracknya itu sering belok-belok, sering yang namanya padat merayap gitu, menurut gua sangat berbahaya ketika kalian agak ngegas terus ngerem mendadak dengan kondisi ban yang nggak maksimal. Nah, catatan dari gua adalah yang perlu kalian perhatikan pada ban adalah mungkin terlihat ban kalian itu masih alurnya masih tebel ya, garis-garis ban masih tebel, tapi ingat itu bukan patokan ketika ban kalian itu habis. Nah, jadi ini perlu diingat juga. Jadi ketika ban kalian alurnya masih banyak atau masih tebel, itu bukan berarti ban kalian masih bagus. Nah, ban itu dia ada masa pakainya. Nah, rata-rata ban itu masa pakainya sekitar 1 atau maksimal 2 tahun. Nah, ketika sudah melewati masa tersebut, ban kalian bakal jadi, waduh, kenapa motor gue jadi ngaret-ngaret ya? Masalahnya gue pelan-pelan gitu kan, terus gue gigi 5 terus kayak ngaret-ngaret gitu motor gue, kayak agak-agak berebet. Oke, anyway, jadi note-nya adalah coba periksa ban kalian jika umurnya masih 2 tahun, jika umurnya sudah mencapai 1 tahun lebih atau mau mencapai 2 tahun dan ban lo itu masih garis-garisnya masih tebal, itu kalian jangan tertipu di situ. Kalian harus ganti segera, ataupun kalian coba cek ban-ban yang rekomendasi buat motor kalian, karena sangat berbahaya ketika bannya itu sudah mengeras gitu. Jadi ketika bannya sudah mengeras, terus gripnya itu aspal tuh bakal kurang banget, kayak berasa lu licin banget gitu kalau menurut gue sih ya. Gue sih pengen belok kanan sih, tapi kenapa ditutupin ya? Oh, depan bisa kayaknya nih. Depan bisa. Oke. Nice. Ya, jadi itu yang kedua, tolong kalian cek kondisi ban kalian, jangan sampai bannya itu nggak maksimal. Dan angin juga penting sih, lu isi angin atau tekanan angin juga penting. Oh, di sini juga ada garis, keren juga. Tekanan angin ban juga penting, tolong kalian cek kembali ban kalian. Toh seenggaknya kalau misalkan udah 2 tahun sih, saran gue harus diganti sih ya, walaupun masih agak tebel, karena bahaya juga buat kalian. Yes, itu yang kedua. Dan yang ketiga dari gue adalah, ini hijau. Yang ketiga dari gue adalah coba kalian cek kampas rem kalian. Ya, bener sekali, karena kalau udah musim hujan terus kampas rem kalian udah habis, itu kan pasti bunyi ya. Biasanya sih rata-rata itu bunyi cacit-cacit gitu kan ya, cacit-cacit kalau udah habis. Dan itu bahaya juga buat motor kalian kalau misalkan kalian lagi hujan-hujanan terus kampas rem kalian habis, terus ban kalian botak atau ban kalian udah lama tahunnya gitu kan, udah lama usianya. Sangat-sangat berbahaya sih menurut gua ketika kalian dipakai di musim hujan gitu kan. Ya, itu. Dan catatan dari gua adalah tadi mengenai kampas. Jadi gue punya pengalaman ketika gue pakai kampas rem yang aftermarket yang murah, yang budget. Itu tuh dipakainya gak enak banget. Kenapa? Yang pertama, dia tuh nggak terlalu gigit, atau ketika lu ngerem tuh nggak terlalu pakem lah ya, ibarat katanya. Terus dia itu bunyi terus. Gua nggak bohong. Jadi ketika gue pakai sehari 2 hari masih aman. Di hari ketiga sampai sekarang gue udah ganti ke yang originalnya. Di bulan ketiga sampai di hari ketiga sampai seterusnya, kampas itu bunyi mulu, decit mulu, sumpah. Akhirnya gue kesel ya. Mungkin kalau kalian nonton video gue yang akhir-akhir kayak bulan-bulan kemarin, kalian bisa ngeliat motor gue ketika ngerem decit, itu karena gue pakai kampas rem yang kurang maksimal juga, aftermarket yang budget lah ya ibaratnya, daripada orinya malah 2 kali lipatnya dari harga kampas yang gue pakai itu. Nah, jadi buat kalian catatannya adalah coba kalian beli kampas rem yang original, yang bagus gitu kan, jangan yang KW-KW juga. Kadang kalian kalau beli kampas rem kayak ini kan, kampas kan cuma buat nempel ke disc brake doang, buat ngerem ya, mau pakai apa aja juga yang penting mah ngerem. Ya bener sih gitu kan, ya bener. Tapi kalau lo yang memang senang banget sama motor, senang banget sama apa yang lo suka, kendaraan lo terutama, pasti lo bakal kasih yang terbaik, seenggaknya yang standar gitu kan lah ya. Kalau yang terbaik lu nggak usah beli yang mahal-mahalan seramik ataupun yang sinter, yang standarnya cukup sih sebenarnya ya gitu. Jadi coba gue saranin kalian coba pakai kampas rem yang bagus, jangan sampai habis. Note-nya adalah pakai kampas rem yang original dari motor kalian gitu. Jangan mau kemakan omongan bengkel sama kampas rem yang murah 15.000, 20.000, tapi menurut gue nggak worth it buat dipakai. Kalau gue yang ngerasain lah ya. Mungkin orang juga beda-beda. Oke. Ini udah lampu hijau gue lihat, tapi kenapa masih padat merayap? Gue nggak ngerti ada apa di depan. Apakah ada ambulan atau ada mobil yang harus lewat ketika mau dia lampu merah? Urgency atau apa? Nggak tahu. Oh, ya, udah bang.
namanya di jalan ya guys, nggak tahu ya guys, jadi lu maklumin aja, jangan yang emosian di jalan. I don't know kenapa ini bisa jadi macet. Ini mobil depan kan kanan, tapi dari kiri jago. Waduh, pada kanan semua, jago semua nih orang anjur. Ya, itu yang ketiga dari gue tadi apa ya? Yang ketiga kapas rem. Oke, mungkin tadi lampu merah, sorry. Jadi gue lanjut pembahasannya. Yang keempat adalah yes, bodi motor kalian gitu kan. Kalau kalian musim hujan, pasti bodi kalian sering kena hujan, sering kena becek, sering kena tanah, kena pasir dan segala macam. Nah, dan di sini gue mau cerita sedikit bahwa, aduh, gue cukup sedikit apa ya, menyesal juga kenapa gue cat motor ini jadi warna putih pas banget di musim hujan gitu kan. Jadi gua awalnya tuh kayak ngeliat tuh di Instagram tuh warna putih tuh keren banget gitu kan, keren, terus clean, bersih. Dan ternyata pas catnya jadi, motor gue jadi musim hujan, gue nggak ngeh banget, sumpah. Gue nggak ngeh banget ternyata udah musim hujan gitu kan, karena menurut gue ini musim kemaraunya masih lama, karena kan musim hujannya kemarin agak telat ya, agak telat gitu. Jadi gue pikir masih lama, ternyata musim hujannya dekat juga, dan gue agak menyesal pakai cat putih. Nah, catatan dari gue adalah aku mau belok kiri, tapi kenapa mobil ini ke kiri banget ya? Oke. Wah. Nah, catatan dari gue adalah ketika kalian habis hujan-hujanan, motor kalian habis hujan-hujanan, habis becek-becekan, kena air dan segala macam, air hujan ya notnya ya. Coba semaksimal mungkin jangan ditungguin sampai kering, apalagi pas siang-siang keringnya. Jadi misalkan nih pagi hujanan gitu kan, terus kalian yaudahlah, nggak kalian bersihin, nggak kalian lap, nggak kalian semprot pakai air biasa atau air tanah, terus kalian pakai aja nunggu kering gitu. Jangan. Kalau kalian sayang sama bodi motor kalian sayang sama cat kalian, gue saranin jangan. Sebaiknya ketika motor kalian kena hujan, seenggaknya atau seminimal mungkin coba kalian semprot aja pakai air, biar air hujan itu mengalir. Jangan dibiasakan air hujan itu mengendap gitu kan, takutnya motor kalian lama-kelamaan bakal jadi kusam dan berjamur gitu. Biasanya begitu, karena air hujan tuh nggak bagus buat apapun gitu. Maksudnya nggak gitu ya, maksudnya air hujan tuh nggak bagus buat bodi motor kalian atau bodi kendaraan kalian gitu. Jadi seenggaknya ketika sampai rumah paling minimal disemprot, atau kalian misalkan rajin boleh kalian langsung cuci ya, walaupun kalian agak PR juga sih nyuci musim hujan, kita pasti besoknya hujan lagi ya. Anyway, tapi kalau kalian rajin, kalian bisa lakuin itu, tapi minimal ya disiram aja gitu. Nah, biar motor kalian gak jamuran, biar motor kalian gak cepat kusam juga dan terawat gitu ya. Seenggaknya kalian juga bisa pakai kit multiguna. Biasanya gue sering pakai kit multiguna yang murah meriah buat ya seenggaknya memproteksi bodi kalian dari hal-hal yang kecil gitu kan. Itu ya yang biasa gue pakai. Ini gue ke arah mana sih anjir? Ya gue harus lurus lagi deh. Ya mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye. Bye bye.